Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma Allah, muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Jami yang mulia, al-akifin wal akifati rahimakumullah. Puji pada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita kesempatan melanjutkan kembali pengajian pasca lebaran Idul Fitri. Untuk ini saya dan kita semua mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, dan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri yang sudah kita rayakan bersama. Semoga makna dari Idul Fitri itu bisa kita rasakan sebagai orang-orang yang aidin, kembali kepada bersih sebagaimana dilahirkan, dan menjadi orang-orang yang faizin, orang-orang yang menang, yang beruntung. Sehingga doa yang kita ucapkan adalah Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Doa ini disingkat menjadi minal aidin wal faizin. Itu maksudnya adalah sebuah doa, sebuah harapan agar dengan momentum Syawal, artinya momentum Idul Fitri, kita kembali bersih, suci kembali, kompetitif melawan hawa nafsu, melawan syaitan. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan selawat juga salam atas tuntunan mauidahnya yang telah menuntun kita untuk merayakan Idul Fitri sesuai dengan syariat agama Islam dan sesuai dengan yang dianjurkan di dalam agama. Salah satunya yaitu kita mengisi bulan Syawal untuk melanjutkan, walaupun hukumnya sunat dan bukan dipaksakan tapi sunat, yaitu summa atsba'ahu sittam min syawalin, melanjutkan puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Arti 6 hari dalam bulan Syawal, yang penting di bulan Syawal ada 6 hari. Tidak dimestikan berturut-turut dan tidak dimestikan terpencar-pencar. Boleh berturut-turut di awal dari bulan Syawal, itu lebih bagus. Boleh juga dipecah-pecahkan atau dipisah-pisahkan selama beberapa hari, yang penting berjumlah 6 hari. Kalau puasa 6 tidak dilakukan sampai 6 hari, maka seberapa yang didapatkan hanya gugur daripada yang sudah dilakukan. Misalnya puasa 6 hari, yang puasa leuro be dakun hanjuk kebuat, je kebuat leuro aja kebuat. Jadi hanya gara-gara hanya leuro tu yang henyan hanya nilai hanya ini. Dapat juhu pihana kuah yang bukan jezid mana kuah hana sempurna. Puasa 6 euro, baru puasa 2 euro. Alian kaham tumu puasa ali rata lungki fauri kan, rata tempat walimah. Seperti hari ini banyak sekali kita hadiri walimah-walimah. Itu mungkin sebahagian berbuka puasa, boleh karena itu puasa sunat. Sebahagian bertahan hana buka puasa, boleh juga. Sejauh mana boleh tidak buka puasa? Tidak membuat orang yang menunggu kita itu kecewa. Hana kecewa ke, hana tanya Pak Jokowi hidro, hana kecewa ke.
tamu diundang ribuan. Tidro tanya hana mukhauri, ke hana kecewa. Yang baik diundang jame seribai. Man seribai puasa sunat. Ya lanjut. Maka boleh puasa sunat dibuka. Bahkan bagus makanan orang lain kalau kehadiran kita sangat atau membuat orang lain sedih. Hanya peh dah buka puasa. Cuman menyolang kawan ramai, betul kan? Aja awak pesta. Aja aju kiban kalian khauri. Kabere kan. Untuk dah fikirnya. Ana menggedepu pilih rumah kan? Tahu-tahu kata awon. Ana galah ya. Karena bukan kita satu orang yang ditunggu, tapi ribuan orang. Nah, dengan hana katanya mukhauri sidro, hana mengurangi makna. Cuman kita tidak duduk di hadapan orang makan. Itu dah puasa. Kalau persilakan mbak meja VIP, sabah mejanya 5. Tanya ada puasa, enggak nyampe sama jauh. Hana puluh puasa, bere kabeh nyampe. Urang mangan urang lain. Nah, jadi duduk di tempat yang kira-kira tidak terlihat sekali kita berpuasa. Dan hana payah hafal-hafal itu. Ya khauri lek kabeh lu puasa. Kalau gedro nah jenak khauri kon. Nyan kaulo-ulo. Hanam dah pegah pi kabeh henteu dah pikirnya kau kita dua-dua le taat. Tak pegada-gada. Nah, jadi sama-sama ada baiknya. Karena berat hadap dulu kekehana datu mengcok wate pi. Jadi yang wajibnya tajak khauri. Menghadiri itu wajib tanpa alasan tak boleh tidak berkhauri. Dan hanjut hana jak bak khauri gop alasan puasa sunat. Hanjut. Jak aju uji. Urusan jak. Kan urusan mengkhaurinya lain persoalan. Pokoknya jak. Nah, mbak. Baik gurungku. Jadi untuk pertemuan pertama pasca Idul Fitri kita kembali ya melanjutkan pengajian tentang tafsir. Rujukan kita tafsir Khazin dan juga tafsir-tafsir lainnya sebagai pendukung. Ya, baik. Malam ini kita lihat ayat dalam surah Asy-Syamsu. Pada surat Asy-Syamsu ayat 9 dan 10. Dua ayat ini saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Makna secara bebas, beruntunglah atau sungguh menanglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi ayat ini bicara tentang batin, bersih batin. Uraraya sangat diutamakan bersih batin. Sehingga kalimat yang diucapkan dan kalimat yang ditulis itu selalu lahir batin. Setelah seseorang mengatakan minal aidina wal faizin, selalu mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Itu bukanlah arti dari kata minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan itu semua sudah tahu. Minal aidin wal faizin, apa artinya? Mohon maaf lahir batin, bukan itu artinya. Lain-lain masalah. Minal aidin doa. Semoga kita jadi orang bersih. Mohon maaf lahir batin, permintaan kepada sesama manusia. Karena hanya mungkin ngetanya gelih batin jika hanya dengan Allah. Dan dengan Allah hanya apa urung bengeh. Hanya urung bengeh dengan Allah. Ya kun, kuyah nanam doa lihat semayang. Hana tengah napah dengan Allah itu. Hana urang kayan. Maka dengan Allah dipastikan semua kita bersih batin. Jadi nanu muraraya na kaglih batin kaglih dengan Allah Taala kalih klik tengah malam poleh na itele urang. Umang mata-mata aku. Mirah ming yang lum kaglih tak batin. Hang Allah dia hana urang bengeh. Soal ka bengeh dengan Allah. Nganurung kalih upaya ngurung lom akibat dengan Allah dia hana bengeh. Maka aku pegat mohon maaf lahir batin. Bahkan lebih penting batin dengan lahir.
Seandainya hilung pegot kalimat nyan pun jamun, nyo kita rombak li salah. Mohon maaf batin lahi betulis. Maka menang karena berat batin. Berat batin katanya urulo. Ngalahi. Ngam tidra urung bu berat mohon maaf batin ngalahi. Payah laganya sauji. Oh mau raya. Mohon maaf batin lahi. Bukan balik rono. Lahi tanya dua tegot. Lahi dua tegot lega anu. Tapi kem lahi. Ilikut muteng paneng. Mukure pare. Hana monet yang hana kupru keganyan. Ilikut. Munyo muke habegot. Maka payah yang pas kan. Mohon maaf batin saja. Ijek ke batin saja. Lahi ke hana bukan hina dua tu. Hana bukan dua lahi. Batin. Munyo ilikut drone. Dumpu kupru. Nah, jadi batin lebih berat. Nah, jadi oleh karena itu maka ayatnya dia bicara tentang bersih batin. Ya, kita lihat. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Makna di sini adalah laqad aflaha, sungguh menang, beruntung, sukses. Man, orang-orang zakkaha, yang mensucikan jiwanya. Maksudnya adalah fazat, dia itu sukses, beruntung. Wasa'adat, dan dia itu bahagia. Dia itu menjadi orang yang beruntung, saadat, bahagia. Nafsun, membahagia jiwanya, dirinya. Sehingga Allah zakkahallahu. Karena katanya tapugli jiwa, gupugli ya Allah. Katamu maah, gupu maah ya Allah. Lagi contoh dalam hadis. Ma mim muslimaini. Tidaklah dua orang yang bertemu. Yang bertemu katanya sesama muslim. Hai bertemu kan dua orang atau lebih. Malah hadis pegat ma mim muslimaini. Tidaklah dua orang yang bertemu. Ma mim muslimaini, orang itu lalu berjabat tangan. Fayatasafahani. Saling mengulurkan menjabat tangan. Illa ghufira lahuma, kecuali orang tersebut Allah ampuni keduanya. Urang umat jarau, urang juk jarau, gupampun dosa oleh Allah. Berarti awal tajuk jarau, hanya gupampun oleh Allah. Illa ghufira lahuma, kecuali keduanya itu diampuni oleh Allah. Ajan gupampun hana preh-trip qabla ayyatafarraqa. Sebelum tangannya lepas, sebelum tangannya ditarik, dipisahkan. Berarti kan rijang dah diampuni. Maka urung umat jaroyan gupampun dosa oleh Allah. Umat jaroy kamu baik hana mau langkah warame, hana ruhyan. Karena ayat Al-Qur'an fa'fu anhum, maafkan mereka. Berarti umat jaro beno adalah mumat jaro memaafkan. Bukan mumat jaro biasa. Memang mumat jaro musafahah. Untuk memaafkan. Nyan yang gue maksud dengan geampuni dosa keduanya. Jadi teteng legok. Oh kaget. Kan mu'ah dosa. Ini aku purun julang kawarame. Biar anak mu'ah. Ini mungkin tak pulhiung tidak. Nyan berarti hana fa'fu anhum. Nyan mumat jarawai lagi nyan hana gupu ampun dosa. Tipu ya biasa aja. Maka makna daripada Allah mengampuni dosa keduanya, kalau ia mensucikan jiwa, Allah pegli. Kai pegli. Sudah tanya sama Allah Taala. Kan Allah Taala kan ampun dosa, kai lagi ampun. Kan pegli, kai pegli. Ya berarti usaha katanya yang pegli Allah.
Memenyohana lagi tanya tak memaafkan, Allah juga tidak memaafkan. Maka lebih repot dosa dengan manusia daripada dosa dengan Allah Ta'ala. Dosa Allah Ta'ala je tak klik langkama. Tak klik-klik kira langkama. Lu thai tibik mata, cok jandu, mana masalah. Tapi dosa ngobrol payah tak setot. Makanya kurangilah. Tapi kurang baca dosa sesama manusia. Pemilu kata pengumuman presiden kamu tahu kan? Haji Pio katanya. Haji Pio kata. Hana putan ilmu na Allah Ta'ala yang maha kuasa. Saya kadang-kadang heran juga melihat. Lagi orang hanali yakin ke kehendak Allah. Dan sangatnya tentukan so pemenang. Ada Allah. Maka apa yang buat tauhid? Hanjit sharing-sharing mentang ilmu bak grup. Sharing kena, sharing ke di. Tauhid tan, akidahan, gaduh sharing-sharing. Terus ngan semalam mentang sharing-sharing. Pengumuman kali, dumpu kali, usaha kali, dumpu ke bere. Hana terima ndak kedi. Na rencana nak lawan Allah. Alah orang lawan prosedur hukum. Puak teruk ba Allah nak lawan law. Hana pre-pre mukun-kun. Bele. Igok ka koalisi ka bunuh support ka. Hana nonton TV. Orangnya nonton TV. Hana preh ke tengah koalisi, bunuh ka koalisi. Amu wawa ka bersatu ini tu mantap dewasa. Tanya tu mana? Tim seh kan sepuk kan. Igok ka koalisi. Nah, jangan kita bodoh dengan situasi politik. Walaupun dah pegah roh terhayat hak politik. Mangai teman-teman. Mangai teman-teman. Karena kita tidak bisa melihat kenyataan yang ada, tidak bisa belajar dari apa yang sudah terjadi. Macam mangai kayak gitu. Jadi belajar apa yang sudah terjadi dan lihat apa yang sedang terjadi. Nah, jadi jangan sampai kita selalu korban daripada hasud. Anglih-anglih hati tengok. Anglih-anglih uroraya gede. Sembahyang tarawih, sembahyang tahajud. Jak ba SMS, jak bagi GPS. Yang ate kalau anglih. Mau diobati dengan apa? Maka ingatlah apa yang dikatakan oleh Ibni Athaillah As-Sakandari. Apa tu maka? Sawabiqul himami la tahruqu aswaral aqdar. Kuatnya cita-citamu tidak bisa mengganggu takdir. Takdirnya hanya tak ganggu, sebabnya ada Allah takdir. Gimana nak ganggu takdir le katanya? Takdir itu kan datangnya dari Allah. Tugas kita usaha. Tugas kita upaya dan sebagainya. Hasilnya setelah semuanya berlalu, maka terima takdir Allah. Bek turut-turut haba urang nama iman. Bek turut haba urang nama iman. Haba urang iman itu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya ayat. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Nyan pi ayat. Kon yang tak fikir lagi tanya tente godhat dan kon tente yang tak fikir lagi tanya bro dhat. Boleh jadi yang bro bak tanya god ba Allah. Boleh jadi yang god ba Allah kadang bro bak tanya. Nyan ayat Allah. Jadi uru-uru tauhid hana tak gak fikir, yang ayah hana tak perlu fikir. Ku fikir pu yang tak fikir mentau. Aduh hai ku fikir, ku saya fikir hai fikir. Kah fikir loh. Oleh karena itu bersihkan jiwa, terutama di dalam bulan Syawal, bulan setelah kita berhari raya. Baik. Ai aslaha, yaitu mensalihkan. Mensalihkan maksudnya membersihkan, mensterilkan, ya, menyucikan.
wa tahharaha minadz-dzunub, dan kita menyucikan jiwa kita dari dosa. Kun kegop nyan pulih hana dosa le kun kegop. Dosa, ulung nak sembahyang. Di sembahyang piang kun kegop nyan tetap dosa. Urung cuma-cuma dosa. Itanya karena ada sembahyang, hana ada cuma-cuma. Tapi dosa kun kegop hama gap cuma-cuma si. Iku lewat cuma-cuma. Iro ko dosa aku cuma-cuma. Igaknya ada cuma-cuma. Tapi kun kegop kan dosa si. Tapi kan tanya yang mutijitnya hana dosa ada kun kegop. Tapi kili kitanya. Tapi kitanya yang mutijitnya hana dosa ta fitnah kegop. Sebab dia nak ada sembahyang, sebab dia nak ada jauh mutijit. Tantangan tak jauh mutijitnya, kagelanti kitanya menjadi asal syurga. Tangsa, bak kitanya. Lun pernah sekali ya, tanya pada seorang anak muda. Anak mudanya nak tanya, kenapa enggak pakai peci? Kenapa enggak pakai peci? Kenapa memang dengan peci? Salat enggak pakai peci kan sah. Ya. Enggak pakai peci salat sah. Saya lihat orang pakai peci itu di warung kopi, pegah kegop dum juga. Ayo aku pakai, aku pindah peci-peci dia Malay. Saya tidak pakai peci ke, tapi saya duduk di warung kopi, saya minum kopi, tidak ngomong tu orang. Kalian tempat meja yang samping, perti tunggu-tunggu dong, perti khatib-khatib dong. Aduh, begah kegop. Jadi kaluat urang baik kalian. Ngapain pakai peci? Pakai peci enggak dosa. Enggak pakai peci enggak dosa. Mau pakai kaos-kaos, duduk kedai kopi kalau hana dosa. Hana dosa le orang pakai baju oblong. Hana, lu hana lu tunggu hadis lom, so yang pakai baju oblong dosa ya hana. Jadi dengan pakaian kitanya atributnya tidak melegalkan apa yang memang tidak legal. Legal. Tanya memang pakaian di pakaian uri badan. Pakai peci, pakai jakrung, kan pakaian uri badannya. Tapi kadang-kadang haba katanya lebih bahaya haba awak hana ibadat. Yang lu tanya buat siro anak muda. Mana ibadah? Pakai peci duduk ngomong aja untuk orang. Jorok-jorok lagi ngomong. Ngomong tentang cewek-cewek lagi. Pokoknya tungku na lahir ibu haba. Jadi tanya kadang-kadang kedua sehingga harus membersihkan. Bis tu tungku asyik ngomong untuk tungku lain aja dia bilang. Saya dengarlah, tungku itu asyik ngomong untuk tungku lain aja. Apain tungku-tungku kayak gitu? Kami anak muda enggak pernah ngomong untuk lain. Paling-paling main game aja. Jadi ijih main game, anak begah kegop. Di orang lain ke sembahyang, begah kegop. Dia tertarik rambu sama dia betul tahu. Itanya wanjak mtajidnya pi hana that lu lah ba. Apa karulah luar. Yang kalau dah pegah takun kegop, yang anak salah aduh. Yang menyota WA yang ngan hok mentang, kasih dosa ada. Ngan hok nyan mentang, kasih dosa ada. Tata thun jamun share lom. Tata jamun ya, ka share lom. Saya tanya kalau diklarifikasi tu. Share lom tanya. Apa tanya? Awal share do baca. Share tanpa sari. Baik. Nyan perle tak kurangi becu ya. Tata lagi nya. Ai nak urang lagi lah dai tebik lang grup. Mai dengar. Tunye dalam grupnya. Tebik lah dong. Jadi lara. Tanya oleh berbahasa sia-sia. Lara. Nasi yang ladung urung thot saja share. Dan saya enggak mana itu share. Kupikir WA-nya nalih kegaknya tiroi pegat. Nyan pina. Obek kata gak nyali. Obek kata gak nyali. Kalau itu mun share kau kata gak nyali. Alah li. Kemaah li. Pegah li. Kopas punya 11. Jadi nyan payah kurangi yang menurut lu payah kurangi. Pula masalah agama.
masalah agama, biarkan ahli agama yang bicara. Baiknya mufum gerot hang ka share le. Urang yang mufum dah agama hang ka share barang kahon. Urang yang paham bahasa Arab, paham hadis, paham ayat, hana si barang kahon share. Nyai tanyo thapu wadan. Share lumboi tha. Nyai pega lomba share kamu nanggai. Mardatu. Yang share home. Share hadis, hana mufum hadis. Share ayat, hana mufum ayat. Share pendapat, hana mufum pendapat. Udah share maka tak imro mandang. Bahna share le urang yang lain. Nyo alih share yang thalah hadum baru mohon guru-guru kami meluruskannya. Dia share baru lurus. Maka ayat Al-Quran disebutkan fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada yang mengetahuinya, ahlinya. Ahli agama na ulama. Tanya yang kan ulama bek tajam tat. Ahli IT na urang IT. Tanya yang kan ahlinya bek tanya iku. Ahli hukum na pakar hukum. Itanya yang hana tat mufum bek tak awai tanya pegah bang anggap. Kau tanya do uke dengan tepir nah. Beknya. Nah, makanya kena lebut. Urang kagak hana perumun le. Baik pu itu pegah mupu yang galak ya ju hina perumun le ju. Nah, jadi sedikit mengurangi yang tidak penting. Ya. Baik. Nyom masuk bagian pet-pet di Melayu. Sebab cerita tentang geli hati. Tanya ketua tentang tanya paling geli hati. Tak ulang grup kan tentang orang lain kuto mandu mati. Tanya tok yang geli yang zahinan. Tentang kata gop tulisnya salah mandu, tanya tulis tok yang betul. Yang penyakitnya dikaji bawah grup ya. Yang tanya rata-rata mandu anggota grup. Ana grup hino grup ini grup mandabahnya. Dung ho ta grup-grup. Baik. Jadi ulang kembali, ayat ini bicara tentang usaha manusia untuk melakukan tazkiyah. Tazkiyah artinya membersihkan jiwa dalam hati. Maka banyak kitab-kitab tasawuf yang ditulis oleh ulama sufi. Sering baca kitab Imam Ghazali, sering baca, karena kitab tasawuf. Sering baca kitab Said Hawa kalau zaman ulama kontemporer. Sering baca kitab Ibnu Athaillah Al-Hikam. Sering baca kitab A'id Al-Qarni La Tahzan. Sering baca kitab-kitab yang bicara tentang tazkiyah, pembersihan jiwa. Jadi baca Quran saja. Baca WA saja ilmu, modal ilmu tau bak WA. Tau yang nak share bak WA nya kena ilmu baik. Maka harus benar-benar berakar. Wa wafaqaha li ta'ati, dan kebersihan jiwa itu muwafaqah. Artinya relevan. Muwafaqah artinya sesuai dengan ketaatan. Maka orang-orang yang membersihkan jiwa itu dia memperbanyak ketaatan. Baik itu ibadah wajib ataupun ibadah sunat. Maka sesekali kita harus juga mencontohi perilaku orang-orang yang menjadi inspirasi dalam sejarah-sejarah, ya, sejarah-sejarah para sahabat, sejarah-sejarah tokoh-tokoh agama, terinspirasi dayo. Nyo kada uta baca sejarah orang bangai ro po, kita nyo orang bangai. Baca sejarah orang-orang sufi, kita yang geli hati itu. Ibn Rabi'ah Adawiyah, Ibn Hasan Basri, Ibn Ibnu Athaillah, Ibn Imam Al-Ghazali, Ibn Urawai na.
Semua mereka itu berupaya membersihkan hati mereka. Sesama mereka itu saling memberi semangat. Sesama ulama itu saling memberi penghargaan. Saling memberi pujian. Memuji. Yang nak tahu bab kitab memuji. Kita baca sejarah Imam Nawawi mungkin. Jadi yang nak cerita adalah memuji. Tidak ada cerita mencaci. Ada cerita mencaci. Tanya yang payah kurangi betul. Kamalim kau tentang salah kau. Apa kamalim kau salah kau. Untuk top bangai katanya, begah salah kau. Padahal kau katanya bangai jua-jua. Udah ngertinya kahaya tak lawenya kata. Antara bohnya kayu undang ceramah. Padahal kau tengah hayu ai. Tak kali tanya, "Pane orang kalung puber nyai tanya lagu tersebut." Jadi hal-hal seperti itu tidak membuat hati manusia itu bersih atau suci. Wa qad khaba. Ana sini ndak mate. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Maksudnya khabat. Wa khasarat. Rugi juga artinya. Nafsu adallahu ta'ala. Sehingga Allah menyesatkan orang-orang yang doyan sesat. Orang yang galak pukuto jiwa, pukuto je oleh Allah. Allah Ta'ala haji pakan pukuto jiwa, pakan pukuto. Hai tu begleh ji, ibu pukuto karo itu. Ada boju ke deh. Ada boju ke deh. Jadi Allah Ta'ala pukuto je orang pukuto. Karena hanya itu begleh. Orang gleh ke begleh. Yang sama lagi yang tak baca ayat yang lain orang yang kali tak baca. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah. Kalau kamu lupa pada Allah, Allah membuat kamu lupa terus menerus. Tanya mudra dah nak tinggal, be tinggal ke gop, mudra dah nak tinggal. Yang kagu petua dari Allah. Dia contoh orang. Hai tanya pada hubu pekan hana bertabah kengan. Oh mambe aku bertabah kengan maka roh hana udah bertabah. Nyak kado, kabeh kado lu kan. Hana pingat ilaga tiat, buku pingat ji, aku pingat ji mendro hana pingat. Bersih lagi tayu pugo sawo ba urang hana jaga sawo. Hana pugo long ngap kelam sawo. Iya kan ada putih hana udah sawo. Maka ke sawo dah pugo ro sawo be aku pugo ro lu tak udah. Maka bek ni pugo subuh ba urang hana sampean subuh. Payah tayu pugo ba urang yang Jumat jaga. Jadi mana ni dalam kaidah-kaidah itu semuanya mengikuti arus. Maka disebut dengan inspirasi, inspiring. Tanya kan tergugah hati. Dan contoh kita jangan hanya mengacu pada satu orang. Idola kita tidak boleh terpaku pada satu orang saja. Nyo Nabi Muhammad nyan sika mutlak. Nyo manusia. Tonyo kadang enggak nyan contoh utanyo. Tonuke kadang hanya mulai karena contoh lain lah. Jadi jangan terjebak pada satu sosok. Baik sabar sosok. Belum tentu manusia ini bisa bertahan sampai selamanya. Kadang-kadang di saat ini idola kita lain. Nanti ke depan idola tanya kala elam. Hanya ukur kala elam. Yang dunia menduman. Maka idola yang tidak tergoyahkan dan tidak bergeser adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Long hirun ti nalada urang keun kan, ada urang. Udeng punyanya, haji tak contoh teladan. Yang urang keunnya salah. Jadi saya kayu contoh teladan mak tungku yang tahu. Maka hana rumahnya contoh teladan bak Nabi. Yang dia keun, haji tak contoh teladan. Memang je saya contoh teladan mau urang mak Nabi lah. Jadi salah yang kelaginya. Maka jangan kita jadikan panutan kita itu ya bergeser kepada yang bukan Rasulullah. Ini yang lainnya semua. Ya. Baik, tunggu. Wa afsadaha. Maksud dengan kotor jiwa adalah afsadaha, rusak.
rusak jiwa. Sehingga urung-urung Aceh le dalam pantun-pantun dalam kaedah-kaedahnya le. Itu data yang Mbak Tunku Muhammad Umar Baitur Rahman. Yang galak pantun. Beliau le pepatah-pepatah kan. God urung pantun. Menyoka salah lepo daleh. Nah ke nah. Kumaimu tu bayi. Buat jela nya. Menyoka salah lepo daleh. Doa lele yang maksudnya. Jadi kadang-kadang urungnya hamil tahu. Adik betul pihak tak salah. Nah yang urung cukup galak ada. Adik salah tapi betul juga katanya. Jadi itu bias. Artinya tidak menjadi ukuran. Kitanya le yang dalam kehidupan dia. Bengeh di kudung kunyan. Adik juga tak ketemu. Buat dia salah. Karena bengeh di kurung. Tungkunya di kocok dia. Adik pupu yang galak tapi betul. Nah itu sifat manusia yang tidak konsisten dengan kebenaran dan kesalahan. Wa asluhu, asal daripada kotor adalah mandasasy, mengotori sesuatu. Pingan gleh bantablo. Katabuh makanan, katabuh barang kapuk, kakuto. Sajadah gleh betai bantablo. Kata gila-gila kan, kamu abe-abe. Jadi pegleh kembali, vakum. Jium bantablo gleh, kakuto, talap kembali. Maka itulah yang disimbolkan dengan membersihkan kembali. Yang simbolik pada yang kali belum pegang kau liket. Tukar peng baru yang kayak simbolik ji. Pukat tukar peng baru. Padahal on 10 ribe tuha. Nggak on 10 ribe baru kan sadum di. 10 ribe di. Betul sadum. Tapi bak barunya beda nilai. Maka katanya berleta Subaru. Subaru semangat. Subaru perasaan. Subaru persepsi. Kadang-kadang cara katanya semikir kasalah. Cirombak le tiga go. Kadang rumus semikirnya kasalah. Rombak tiga go. Pakai rumus lain. Lagi urung mukat. Lagi mukat botimon. Kadang-kadang hanapah ya. Lagu-lagu mesti botimon. Mukat pun lain. Kalau lagu. Berarti salah semikir mereka. Mana kira-kira. Jadi kita tidak boleh statis. Harus dinamis atau progresif. Harus berkembang. Dan juga tidak boleh terpaku pada satu-satu masalah. Menansit bak tapu idola urang. Yang menurut lu, selain daripada Nabi Muhammad, hanapu mati-matian saya idolakan. Semua itu sama manusia. Jadi ada dosa setiap manusia. Tapi betul ya? Baik. Jadi intinya adalah beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Demikian mudah-mudahan ayat singkat ini ada manfaat bagi kita semua dan mohon maaf amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.